Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok akuntansi manufaktur dengan saya Sheila Nazura, Saya Alvina Hayati. Saya Roberto Carlos Siboro. Saya Bayu Pratama Ginting. Di video kali ini kami akan membahas proyek akuntansi manufaktur, yaitu dengan membuat laporan keuangan dan kartu persediaan menggunakan metode perpetual. Dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Nurindra, SPAK MSI CA Cera. Selamat menyaksikan. Baik, saya Alvina Hayati. Di sini saya akan membahas tentang makalah proyek laporan keuangan akuntansi manufaktur UD Bayu Kasturi, yang dimulai dari bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Akuntansi manufaktur memiliki peran yang sangat penting dalam pencatatan, perhitungan, dan pelaporan biaya produksi dalam perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Berbeda dengan akuntansi dagang atau jasa, akuntansi manufaktur ini mencakup pencatatan bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik yang digunakan dalam proses produksi. Di dalam dunia bisnis tersendiri yang kompetitif, mengharuskan perusahaan manufaktur dapat mengelola biaya produksi dengan efisien untuk meningkatkan keuntungan dan daya saing. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai akuntansi manufaktur sangatlah dibutuhkan, terutama dalam menentukan harga pokok produksi dan laporan keuangan yang akurat. Banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam mengelola biaya produksi karena kurangnya pemahaman terhadap sistem akuntansi yang tepat. Kesalahan dalam perhitungan biaya dapat berdampak pada keputusan manajerial yang tidak optimal, yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, di makalah ini kami akan membahas konsep dasar akuntansi manufaktur, komponen biaya produksi, serta penerapan akuntansi manufaktur dalam perusahaan. 1.2 Rumusan masalah, yaitu bagaimana menyusun laporan keuangan perusahaan manufaktur berdasarkan SAEMKM. 1.3 Tujuan, yaitu untuk menyusun laporan keuangan perusahaan manufaktur berdasarkan SAEMKM. Kemudian 1.4 Manfaat, yaitu makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya yang pertama bagi mahasiswa sebagai referensi dalam memahami konsep akuntansi manufaktur dan penerapannya, dan yang kedua bagi perusahaan manufaktur sebagai acuan dalam meningkatkan efisiensi pencatatan dan pengelolaan biaya produksi. Yang ketiga bagi peneliti sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam pengembangan sistem akuntansi manufaktur. Dan dengan adanya pembahasan ini diharapkan pemahaman mengenai akuntansi manufaktur dapat meningkat sehingga dapat mengelola biaya produksi dengan lebih baik untuk mencapai keuntungan yang optimal. Kemudian, tim kami telah mewawancarai UMKM, yang ini adalah informasinya. Yang pertama, informasi perusahaan 2.6. 2.6.1 yaitu gambaran umum perusahaan. Terdapat nama perusahaan yang kami wawancarai, yaitu UD Bayu Kasturi. Alamatnya di Jalan Setiabudi Ujung nomor 25 Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, kode pos 20134 dan nomor telepon 0813 7677 0135. UD Bayu Kasturi atau BK ini adalah usaha dagang milik pribadi Bapak Beni Sebayang yang bergerak dalam bidang usaha manufaktur dengan memproduksi berbagai produk yang berbahan baku kayu seperti kusen, pintu, dan jendela. UD Bayu Kasturi ini memulai usahanya pada tahun 1997 sampai saat ini yang sudah beroperasi selama 28 tahun. Kemudian ada transaksi perusahaan, yaitu berikut ini saldo awal UD Bayu Kasturi yang merupakan hasil wawancara kami dengan pemilik usaha atas nama Bapak Beni Sebayang dalam periode Februari 2025. Yang pertama ada akun kas, kode akun 111 dengan jumlah 145 juta rupiah. Kemudian persediaan bahan baku kode akun 115 yang jumlahnya 0. Kemudian persediaan barang dalam proses dengan kode akun 116 dengan saldonya 35.100.000 rupiah. Lalu persediaan barang jadi kode akun 117 dengan saldo 94.855.000 rupiah. Kemudian persediaan bahan penolong kode 118 bersaldo 0, peralatan kode 121 bersaldo 80 juta rupiah, kendaraan kode akun 123 dengan jumlah saldo 30 juta, lalu modal dengan kode akun 311 bersaldo 384.955.000 rupiah.
Adapun perencanaan akun-akun usaha manufaktur UD Bayu Kasturi yaitu mencakup kas, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, persediaan bahan penolong, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, utang usaha, utang gaji, modal Bapak Beni, penjualan, ada juga biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan penolong, biaya pemeliharaan peralatan, biaya listrik bagian pabrik, biaya air bagian pabrik, biaya telepon bagian pabrik, biaya penyusutan peralatan, beban gaji pemilik, beban kendaraan, beban listrik bagian penjualan, beban air bagian penjualan, beban telepon bagian penjualan, dan beban penyusutan kendaraan dengan kode akun masing-masing yang tertera di layar. Lalu kita lanjutkan dengan transaksi yang terjadi selama bulan Februari 2025 yang terjadi pada UD Bayu Kasturi. Yang pertama, tanggal 1 Februari, dibeli bahan baku berupa kayu untuk proses produksi sebesar 103 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Kayu damar laut 2000 kilo dengan harga 11.000 per kilo, kayu merbau 2000 kilo dengan masing-masing harga per kilonya 15.000, kemudian meranti 2000 kilo dengan harga per kilonya 7.000, meranti batu 2000 kilo dengan harga per kilonya 11.000, kayu cengal 2000 kilo dengan harga per kilonya 7.500, yang kemudian ditotalkan menjadi 10.000 yang mendapatkan jumlah 103 juta rupiah. Kemudian di tanggal 1 juga dibeli bahan penolong sebanyak 15 juta rupiah dengan rincian yang pertama lem kayu sebanyak 300 unit dengan harga 25.000 per unit, amplas dengan 300 unit dengan harga 10.000 per unit, sekrup kayu 300 unit dengan harga 15.000 per unit yang mendapatkan total 900 unit dengan total harga 15 juta rupiah. Lalu tanggal 1 Februari juga yaitu masuk proses produksi. Yang pertama digunakan bahan baku untuk proses produksi sebesar 15 juta rupiah dengan rincian kayu damar laut 300 kilo, kayu merbau 290 kilo, kayu meranti 293 kilo, kayu meranti batu 284 kilo, kayu cengal 290 kilo dengan total 1.457 kilo dengan jumlah harga 15 juta rupiah. Lalu bahan penolong yang digunakan sebanyak 5.050.000 dengan rincian yang pertama lem kayu 101 unit, amplas 101 unit, sekrup kayu 101 unit dengan total 303 unit dengan total harga 5.050.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung sebanyak 3.750.000 yang dimana produksi tanggal 1 produksinya adalah 5 hari dengan 8 jam per hari dikali 18.750 per jam tenaga kerja langsung dikali 5 karyawan dengan total 3.750.000. Kemudian untuk biaya overhead pabrik lain yang digunakan yaitu ada biaya listrik Rp250.000, biaya air Rp75.000, biaya telepon Rp70.000, biaya pemeliharaan peralatan Rp620.000 dan biaya penyusutan peralatan Rp300.000. Kemudian transaksi tanggal 2 yaitu terjual barang jadi berupa 15 unit pintu, harga per unit Rp950.000 dan 10 unit kusen dengan harga per kusen Rp500.000 dengan total Rp19.250.000. Kemudian tanggal 3 membayar beban listrik sebesar Rp1.465.000 yang alokasinya adalah untuk pabrik sebesar Rp1.165.000 dan untuk penjualan Rp300.000. Kemudian tanggal 5 Februari telah selesai diproduksi barang yang diproses pada tanggal 1 Februari dan tersedianya barang jadi berupa 19 unit pintu dikali 725.000 HPP-nya, 21 unit kusen dengan 320.000 HPP per unitnya dan 21 unit jendela 220.000 HPP per unitnya dengan total 25.115.000 dengan rincian sebagai berikut. Lalu tanggal 5 lagi ada membayar upah tenaga kerja langsung atas produksi tanggal 1 sampai 5 Februari sebesar Rp3.750.000. Lalu tanggal 5 Februari Pak Beni menerima hasil penjualan berupa 5 unit pintu seharga Rp950.000 per pintu, 15 unit kusen dengan harga Rp500.000 per kusen dan 10 unit jendela dengan harga Rp350.000 per unit per jendela dengan total Rp15.750.000. Kemudian tanggal 6 Februari ada lagi masuk proses produksi. Adapun rincian bahan baku yang digunakan untuk proses produksi sebesar Rp20 juta yang terdiri dari kayu damar laut 398 kilo, kayu merbau 378 kilo, kayu meranti 395 kilo, meranti batu 397 kilo dan cengal 376 kilo dengan total 1.940 kilo. Total harganya adalah Rp20 juta. Kemudian bahan penolong yang digunakan sebanyak Rp6.550.000 dengan rincian lem kayu 131 unit, amplas 131 unit dan sekrup kayu 131 unit yang mendapatkan 393 total unit dengan jumlah harga Rp606.550.000. Lalu biaya tenaga kerja langsung yang digunakan sebanyak Rp5.250.000 karena produksi akan dilakukan selama 7 hari dikali 8 jam, total jam kerja per hari dikali 18.750 per jam tenaga kerja langsung yang akan dilakukan oleh 5 karyawan dengan pengalian sebagai berikut, totalnya adalah Rp5.250.000. Kemudian biaya overhead pabrik lain yang digunakan yaitu ada biaya listrik sebesar Rp335.000, biaya air Rp90.000, biaya telepon Rp60.000, biaya pemeliharaan peralatan Rp740.000, biaya penyusutan peralatan Rp540.000. Kemudian tanggal 8 Februari terjual barang jadi periode dari 6 sampai 8 Februari berupa 10 unit pintu dengan harga per pintu Rp950.000, 13 unit kusen dengan harga per kusen Rp500.000 dan 7 unit jendela dengan Rp350.000 per unit dengan total Rp18.450.000 dengan rincian sebagai berikut. Kemudian tanggal 9 Februari yaitu membayar beban pemeliharaan kendaraan seperti servis mobil, pick up dan juga kebersihan sebesar Rp1.300.000. Tanggal 10 Februari membayar beban telepon sebesar Rp455.000 yang alokasinya terdiri dari untuk pabrik Rp255.000 dan untuk bagian penjualan sebesar Rp200.000. Kemudian tanggal 11 Februari membayar beban air sebanyak Rp385.000 yang alokasinya terdiri dari untuk pabrik sebesar Rp325.000 dan untuk bagian penjualan Rp60.000. Kemudian tanggal 12 Februari telah selesai diproduksi barang yang diproses pada tanggal 6 dan tersedia barang jadi berupa 25 unit pintu dengan HPP per pintu Rp725.000, 29 unit kusen dengan HPP per kusen Rp320.000 dan 28 unit jendela dengan HPP Rp220.000 per jendela sebesar Rp33.560.000 dengan rincian berikut ini. Kemudian tanggal 12 Februari kembali membayar upah tenaga kerja langsung atas produksi tanggal 6 sampai 12 Februari sebesar Rp5.250.000. Tanggal 12 Februari terjual barang jadi periode 9 sampai 12 Februari berupa 10 unit pintu dengan harga per pintu Rp950.000, 15 unit kusen dengan harga per kusen Rp500.000 dan 20 unit jendela dengan harga per unit jendela Rp350.000 sebesar Rp24 juta.
Kemudian tanggal 14 Februari membeli kembali bahan baku dan bahan penolong. Yang pertama membeli bahan baku sebanyak 2 ton jenis kayu, damar laut, merbau, meranti batu, meranti dan cengal. Totalnya sebesar Rp21.125.000. Adapun rinciannya damar laut 1000 kg, merbau 250 kg, meranti 250 kg, meranti batu 250 kg dan cengal 250 kg. Totalnya adalah 2000 kg atau 2 ton dengan total harga Rp21.125.000 seperti yang ada di rincian tabel berikut. Kemudian dibeli bahan penolong sebanyak Rp8.750.000 dengan rincian lem kayu 175 unit, amplas 175 unit dan skru kayu 175 unit. Totalnya ada 525 unit dengan total harga Rp8.750.000. Kemudian tanggal 15 Februari, Pak Beni menerima hasil penjualan periode tanggal 12 sampai 15 Februari berupa 5 unit pintu dengan harga per pintu Rp950.000, 10 unit kusen harga Rp500.000 per kusen dan 15 unit jendela dengan harga Rp350.000 per jendela dengan total Rp15 juta. Kemudian tanggal 16 Februari masuk proses produksi kembali, yaitu digunakan bahan baku untuk proses produksi sebesar 20 juta dengan rincian kayu damar laut 398 kg, kayu merbau 378 kg, meranti 395 kg, meranti batu 397 kg dan cengal 376 kg. Totalnya adalah 1.944 kg dengan jumlah harga Rp20 juta. Kemudian bahan penolong yang digunakan untuk proses produksi ini sebanyak Rp6.550.000 dengan masing-masing 131 unit per lem kayu, amplas dan skru kayu, sehingga totalnya adalah 393 unit dengan total harga Rp6.550.000. Lalu biaya tenaga kerja langsung sebanyak Rp5.250.000 dengan produksi 7 hari dikali 8 jam kerja per hari dikali 18.750 per jam tenaga kerja langsung dikali 5 karyawan, hasilnya adalah Rp5.250.000. Kemudian biaya overhead pabrik lain-lain yang digunakan yaitu ada biaya listrik sebanyak Rp330.000, biaya air Rp85.000, biaya telepon Rp55.000, biaya pemeliharaan peralatan Rp730.000 dan biaya penyusutan peralatan Rp530.000. Kemudian 18 Februari yaitu membayar beban pemeliharaan kendaraan berupa kebutuhan BBM sebesar Rp500.000. Kemudian tanggal 20 Februari terjual barang jadi periode 16 sampai 20 Februari berupa 17 unit pintu dengan harga Rp950.000, 15 unit kusen dengan harga Rp500.000 dan 18 unit jendela dengan harga Rp350.000 sebesar Rp29.950.000 dengan rincian sebagai berikut. Kemudian tanggal 21 Februari yaitu membayar gaji kepada pemilik usaha atas perannya sebagai staf bagian penjualan sebesar Rp8 juta. Kemudian tanggal 22 Februari telah selesai produksi barang yang diproses pada tanggal 16 dan tersedia barang jadi berupa 26 unit pintu dengan HPP per pintu Rp725.000, 28 unit kusen dengan HPP per kusen Rp320.000 dan 26 unit jendela dengan HPP per jendela Rp220.000 sebesar Rp33.530.000 dengan rincian sebagai berikut. Kemudian tanggal 22 Februari kembali membayar upah tenaga kerja langsung atas produksi tanggal 16 sampai 22 Februari sebesar Rp5.250.000. Tanggal 23 Februari Pak Beni menerima hasil penjualan berupa 12 unit pintu, 7 unit kusen dan 11 unit jendela dengan rincian harga berikut dan mendapatkan total sebesar Rp18.750.000. Lalu tanggal 24 ada masuk proses produksi, yaitu digunakan bahan baku untuk proses produksi sebesar Rp15 juta dengan rincian damar laut 300 kg, merbau 290 kg, meranti 293 kg, meranti batu 284 kg dan cengal 290 kg. Lalu bahan penolong yang digunakan sebanyak Rp5.050.000 dengan rincian lem kayu 101 unit, amplas 101 unit dan skru kayu 101 unit menjadi totalnya 303 unit dengan total harga Rp5.050.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung sebanyak Rp3.750.000 dengan produksi 5 hari dikali 8 jam per harinya dikali 18.750 per jam tenaga kerja langsung dengan 5 karyawan, maka hasilnya adalah Rp3.750.000. Kemudian biaya overhead pabrik lain-lain yang digunakan terdiri dari biaya listrik Rp250.000, biaya air Rp75.000, biaya telepon Rp70.000, biaya pemeliharaan peralatan Rp620.000 dan biaya penyusutan peralatan Rp300.000. Lalu tanggal 25 Februari terjual barang jadi periode 24 sampai 25 Februari berupa 4 unit pintu, 4 unit kusen dan 4 unit jendela dengan total Rp7.200.000. Kemudian tanggal 27 Februari terjual lagi barang jadi periode 26 sampai 27 Februari berupa 10 unit pintu dengan harga Rp950.000 per pintu, 13 unit kusen dengan Rp500.000 per kusen dan 14 unit jendela dengan Rp350.000 per jendela dengan total Rp20.900.000. Kemudian tanggal 28 Februari telah selesai diproduksi barang yang diproses pada tanggal 24 dan tersedia barang jadi berupa 19 unit pintu, 21 unit kusen dan 21 unit jendela dengan masing-masing HPP sebagai berikut dengan totalnya adalah Rp25.155.000. Kemudian tanggal 28 Februari membayar upah tenaga kerja langsung atas produksi tanggal 24 sampai 28 Februari sebesar Rp3.750.000 yang perhitungannya telah ada di produksi tanggal 24. Kemudian tanggal 28 Februari lagi itu ada penyusutan peralatan sebesar Rp1.670.000 untuk peralatan dengan umur ekonomis 4 tahun yang dibayar per bulan. Adapun peralatan berupa mesin produksi termasuk ke dalam golongan 1 yang mana tarif pajaknya adalah 25%. Maka perhitungannya adalah harga perolehan dikali tarif pajak Rp80 juta dikali 25% adalah Rp20 juta. Lalu biaya penyusutan untuk bulan Februari Rp20 juta dibagi 12 bulan hasilnya adalah Rp1.670.000. Lalu ada juga penyusutan kendaraan sebesar Rp625.000 untuk kendaraan dengan umur ekonomis 4 tahun yang dibayar per bulan. Adapun kendaraan berupa mobil pick up yang termasuk ke dalam golongan 1 yang mana tarif pajak golongan 1 adalah 25% harga perolehan kali tarif pajak, yaitu harga perolehannya Rp30 juta dikali 25% hasilnya Rp7.500.000. Lalu biaya penyusutan kendaraan untuk bulan Februari adalah Rp7.500.000 dibagi 12 bulan hasilnya Rp625.000. Nah, segitu saja transaksi. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Nah, saya di sini akan membahas tentang kartu stok persediaan bahan baku, kartu stok persediaan bahan penolong, konversi, kartu stok barang dalam proses, dan kartu stok barang jadi. Nah, yang pertama ada 2.6.3, kartu persediaan bahan baku.
Yang pertama, jadi bahan baku itu ada kayu damar laut, kayu merbau, kayu meranti batu, dan kayu cengal. Nah, yang pertama itu kartu persediaan kayu damar laut. Pada tanggal 1 Februari itu ada terjadi pembelian sebesar 2000 kilogram. Nah, untuk harga kayu damar laut itu per kilogramnya itu 11.000. Nah, lalu tanggal 1 Februari berikutnya itu ada terjadi pemakaian 300 kg. Lalu tanggal 6 Februari itu ada 398 kg terjadi pemakaian. Nah, 14 Februari itu ada 1000 pembelian kembali kayu damar laut. Lalu ada tanggal 16 Februari itu ada 398 kg terjadi pemakaian, dan tanggal 24 Februari terjadi pemakaian lagi dengan 300 kg. Nah, untuk total pembelian itu ada 3000 kg yang jika ditotalkan itu menjadi 33 juta. Nah, untuk pemakaiannya itu ada 1396 kg dengan total harganya itu ada 15.356.000. Nah, setelah ditotalkan seperti berikut ini, maka sisa stok dari kayu damar laut ini ada 1.604 dengan total harga 17.644.000. Lalu yang kedua ada kayu merbau. Nah, kayu merbau ini kayu merbau ini dengan harga 1 kilogramnya itu 15.000. Jadi pada tanggal 1 Februari terjadi pembelian 2000 kg. Lalu tanggal 1 Februari berikutnya itu ada terjadi pemakaian 290 kg. Lalu tanggal 6 Februari ada 378 kg pemakaian. 14 Februari terjadi pembelian kembali dengan 250 kg. Lalu 16 Februari ada 378 kg pemakaian, dan 24 Februari pemakaian lagi 290 kg. Lalu total dari pembelian kayu merbau pada bulan Februari itu ada 2.250 kg dengan total harga 33.750.000. Nah, pemakaian yang terjadi pada bulan Februari kayu merbau itu ada 1.336 kg dengan total harga 20.040.000. Nah, setelah ditotalkan, maka hasil dari stok kayu merbau ini ada 914 kg dengan total harga 13.710.000. Yang ketiga itu ada kayu meranti. Nah, kayu meranti ini per kilogramnya itu 7.000. Jadi 1 Februari itu terjadi pembelian 2000 kg dengan 2000 kg. Lalu tanggal 1 Februari berikutnya terjadi pemakaian sebesar 293 kg. Lalu 6 Februari terjadi pemakaian lagi sebesar 395 kg. Tanggal 14 Februari terjadi pembelian lagi sebesar 250 kg. Lalu 16 Februari itu ada pemakaian kembali dengan 395 kg. Lalu ada 24 Februari dengan pemakaian 293 kg. Setelah ditotalkan, maka pembelian pada kayu meranti di bulan Februari itu ada 2.250 dengan total harga 15.750.000, dan pemakaiannya ada 1.376 dengan total harga 9.632.000. Nah, setelah diperhitungkan dengan stok yang ada di bulan Februari ini, kayu meranti ada 874 kg dengan total harga 6.118.000. Selanjutnya ada kartu persediaan kayu meranti batu. Nah, kayu meranti batu ini per kilogramnya 11.000. Pada 1 Februari terjadi pembelian 2000 kg. Lalu ada 1 Februari berikutnya ada pemakaian 284 kg.
6 Februari ada 397 kg terjadi pemakaian. Nah, 14 Februari terjadi pembelian lagi dengan 250 kg. Lalu 16 Februari terjadi pemakaian 397 kg dan 24 Februari terjadi pemakaian lagi dengan 284 kg. Nah, setelah ditotalkan pembelian yang terjadi di bulan Februari dengan kayu meranti batu ini ada 2.250 kg dengan total harga 24.750.000 dan pemakaiannya itu ada 1.362 dengan total harga 14.982.000. Nah, setelah ditotalkan kartu stok yang ada kayu meranti batu ini pada bulan Februari ada 888 dengan total harga 9.768.000. Nah, selanjutnya ada kartu persediaan kayu cengal. Nah, kayu cengal ini 1 kilogramnya itu 7.500. Nah, pada 1 Februari itu ada terjadi pembelian 2.000 kg, lalu 1 Februari berikutnya ada terjadi pemakaian 290 kg, 6 Februari terjadi pemakaian 376 kg, 14 Februari terjadi pembelian lagi 250 kg, 16 Februari ada 376 kg, dan 24 Februari itu ada pemakaian 290 kg. Nah, jika di pembelian terjadi di kayu cengal di bulan Februari itu ada 2.250 dengan total harga 16.875.000 dan pemakaiannya itu ada 1.332 dengan total harga 9.990.000. Nah, jika ditotalkan maka stok kayu cengal itu ada 918 kg dengan total harga 6.885.000. Selanjutnya 2.6.4 kartu persediaan bahan penolong. Nah, kartu persediaan bahan penolong itu ada 3. Yang pertama ada lem kayu, amplas, dan sekrup kayu. Nah, yang pertama itu kartu persediaan lem kayu. 1 unit lem kayu ini total harganya itu 25.000. Nah, 1 Februari terjadi pembelian 300 unit. Lalu 1 Februari berikutnya terjadi pemakaian 101 unit. 6 Februari terjadi pemakaian 131 unit. 14 Februari terjadi pembelian 175 unit. 16 Februari terjadi pemakaian 131 unit. Dan 24 Februari terjadi pemakaian terjadi 101 unit. Nah, pembelian lem kayu pada bulan Februari jika ditotalkan menjadi 475 unit dengan total harga 11.875.000 dan pemakaiannya ada 464 unit dengan total harga 11.600. Nah, jika ditotalkan maka stok dari lem kayu ini ada 11 unit dengan total harga 275.000. Selanjutnya itu ada kartu persediaan amplas. Yang pertama untuk harga amplas 1 unitnya itu 10.000. Jadi pada tanggal 1 Februari terjadi pembelian 300 unit. Lalu di 1 Februari berikutnya ada terjadi pemakaian 101 unit. Lalu 6 Februari itu terjadi pemakaian 131 unit. Lalu tanggal 14 Februari itu terjadi pembelian 175 unit. Lalu 16 Februari itu terjadi pemakaian 131 unit. Dan 24 Februari terjadi pemakaian lagi 101 unit. Nah, jika ditotalkan maka pembelian amplas pada bulan Februari itu ada 475 unit dengan total harga 4.750.000 dan pemakaiannya itu ada 464 dengan total harga 4.640. Maka jika ditotalkan stok amplas yang tersisa itu ada 11 unit dengan total 110.000. Lalu kartu persediaan sekrup kayu. Nah,
sekrup kayu ini satu unitnya itu 15.000. Pada tanggal 1 Februari itu terjadi pembelian 300 unit dengan total harga 4.500.000. 1 Februari berikutnya ada 101 unit, terjadi pemakaian. Lalu 6 Februari terjadi pemakaian lagi dengan 131 unit. Lalu 14 Februari terjadi pembelian dengan 175 unit. Lalu 16 Februari terjadi pemakaian dengan 131 unit. Dan 24 Februari terjadi pemakaian lagi 101 unit. Nah, jika ditotalkan pembelian sekrup kayu itu ada pada bulan Februari itu ada 475 unit dengan total harga 7.125.000. Lalu pemakaiannya 464 unit dengan total harga 6.960.000. Lalu jika ditotalkan maka stok dari sekrup kayu yang tersisa adalah 11 unit dengan total harga 165.000. Selanjutnya ada konversi, ada 2.6.5 konversi pengeluaran untuk produksi. Nah, sebelumnya perhitungan produksi pada tanggal 1 Februari sampai dengan 5 Februari 2025 itu sama seperti pada konversi perhitungan produksi dengan tanggal 24 sampai 28 Februari, yaitu bertotalkan 5 hari. Nah, jadi karena dia 5 hari, jadi kerjanya itu dalam 1 hari ada 8 jam. Lalu dia dikalikanlah 8 dikali dengan 5 yang totalnya 40 jam. Lalu dikalikan karena ada 5 karyawan, lalu dikalikan dengan 5 karyawan, lalu yang menghasilkan akhirnya nanti dengan 5 hari, selesai dalam 5 hari dengan 5 karyawan itu biaya tenaga kerja langsungnya ada 3.750.000. Nah, 3.750.000 ini dibagikan 3. Karena 3.750.000 itu sudah mencakup 3 produk, yaitu ada pintu, kusen, dan jendela. Nah, masuk ke pintu, bahan baku pintu yang pertama ada 9.050.000 dengan BTKL 40 jam, itu ada 1.250.000, lalu bahan penolongnya 3 juta, lalu biaya listriknya ada 80.000, biaya airnya 15.000, biaya teleponnya itu ada 30.000, biaya pemeliharaan peralatan itu ada 200.000, lalu biaya penyusutan peralatan ada 150.000. Maka jika ditotalkan itu menjadi 13.775.000 yang menghasilkan 19 unit pintu. Nah, 13.775 ini dibagikan dengan 19 yang menghasilkan 725.000 per unit pintu HPP-nya. Nah, selanjutnya kusen. Bahan baku kusen ada 3.850.000, lalu BTKL atau biaya tenaga kerja langsung ada 1.250, ada bahan penolongnya 1.200.000, biaya listriknya ada 90.000, biaya airnya ada 30.000, biaya teleponnya ada 20.000, biaya pemeliharaan peralatannya ada 210.000, dan biaya penyusutan peralatannya ada 70.000. Nah, jika ditotalkan maka itu ada 6.720.000. Nah, 6.720.000 ini menghasilkan 21 unit kusen, yang jika dibagikan 6.720.000 dibagi dengan 21 akan menghasilkan HPP kusen yaitu 320.000 per unit kusen. Nah, selanjutnya ada jendela. Bahan baku jendela ada 2.100.000, lalu BTKL atau biaya tenaga kerja langsung itu ada 1.250.000, terus ada bahan penolongnya 850, biaya listriknya ada 80.000, biaya airnya itu ada 30.000, biaya teleponnya itu ada 20.000, biaya pemeliharaan peralatannya ada 210.000, biaya penyusutan peralatannya ada 80.000. Nah, jika ditotalkan maka mendapatkan hasil 4.620.000 yang akan menghasilkan 21 unit jendela. Nah, jika dibagikan 4.620 dengan dibagi
21 unit jendela, maka hasilnya akan mendapatkan HPP jendela yaitu 220.000 per unit. Lalu setelah didapatkan, maka bahan baku ini bahan baku dari pintu, bahan baku dari kusen, bahan baku dari jendela itu ditotalkan. Begitu juga yang lainnya. Nah, total bahan baku itu ada 15 juta, lalu ada BTKL-nya 3.750.000, bahan penolongnya ada 5.050.000, total biaya listriknya ada 250.000, lalu total biaya airnya ada 75.000, ada total biaya teleponnya itu 70.000, total biaya pemeliharaan peralatannya ada 620.000, dan total biaya penyusutan peralatan ada 300. Nah, jika ditotalkan maka menjadi 25.115.000. Nah, ini adalah perhitungan tanggal 1 sampai 5 Februari, begitu juga dengan tanggal 24 sampai 28 Februari. Selanjutnya itu ada tanggal 6 sampai 12 Februari 2025. Nah, ini sama dengan sama seperti perhitungan pada tanggal 16 sampai 22 Februari, yang artinya itu sama-sama 7 hari. Nah, karena 7 hari dikali karena kerjanya 8 jam dalam 7 hari, maka 7 dikali 8 adalah 56 jam. Lalu dikalikanlah dengan harga per jamnya per hari, lalu karyawannya ada 5. Yang total BTKL-nya jika mencakup 3 produk itu ada 5.250.000. Nah, 5.250.000 ini dibagikan dengan 3 yang akan menghasilkan 1.750.000. Masuk ke pintu, bahan baku pintu ada 1.850.000, ada biaya tenaga kerja langsung 56 jam ada 1.750.000, ada bahan penolongnya 3.900.000, ada biaya listriknya 95 juta, biaya airnya 30.000, biaya teleponnya 20.000, biaya pemeliharaan peralatannya ada 300.000. Biaya penyusutan peralatannya ada 180.000. Nah, jika ditotalkan akan mendapatkan 18.125.000 dengan total unit pintu yang didapatkan ada 25 unit. Nah, 18.125.000 itu dibagi dengan 25 akan menghasilkan 725 per unit pintu. Itulah HPP dari pintu. Yang kedua ada kusen, bahan baku kusen ada 5.400.000, ada BTKL-nya 1.750.000, lalu bahan penolongnya ada 1.550.000, lalu biaya listriknya itu ada 120, ada biaya airnya 30.000, biaya teleponnya 20.000, lalu biaya pemeliharaan peralatannya ada 230.000, biaya penyusutan peralatannya ada 180.000. Nah, jika ditotalkan akan mendapatkan 9.280.000 dengan penyelesaian produk itu 29 unit kusen. Nah, jika dibagikan 9.280.000 dibagi dengan 29 unit kusen, maka HPP kusen ada 320.000 per unitnya. Nah, selanjutnya ada jendela. Bahan baku jendela ada 2.750.000, BTKL-nya ada 1.750.000, bahan penolongnya ada 1.100.000, biaya listriknya ada 120.000, biaya airnya ada 30.000, biaya teleponnya ada 20.000, biaya pemeliharaan peralatan ada 210, biaya penyusutan peralatannya ada 180.000. Nah, jika ditotalkan menjadi 6.160.000. Nah, ini mendapatkan jumlah produk yang selesai ada 28 unit jendela. Nah, jika dibagikan ini dengan ini, maka hasilnya akan mendapatkan 220.000 per unit jendela. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, total dari bahan baku pintu, bahan baku kusen, dan bahan baku jendela itu ditotalkan menjadi 1. Lalu yang lainnya juga seperti itu. Maka total bahan baku dari 3 produk ada 20 juta, total BTKL-nya ada 5.250.000, total bahan penolongnya ada 6.550.000, total biaya listriknya itu ada
335.000, total biaya airnya ada 90.000, total biaya teleponnya ada 60.000, total biaya pemeliharaan peralatannya ada 740.000, dan total penyusutan peralatannya ada 540.000. Maka jika ditotalkan akan mendapatkan hasil 33.565.000. Nah, ini seperti saya bilang sebelumnya, perhitungan produksi pada tanggal 6 Februari sampai 12 Februari itu sama seperti 16 Februari sampai 22 Februari. Selanjutnya kita akan membahas 2.6.6 kartu persediaan barang dalam proses. Nah, kartu persediaan barang dalam proses ada 3, yaitu ada pintu, kusen, dan jendela. Nah, kartu dalam proses pintu yang pertama. Nah, HPP dari pintu yang telah didapatkan dari konversi sebelumnya itu kan 725.000. Maka harga per unitnya itu HPP-nya 725.000. Pada tanggal 1 Februari memiliki ada 20 unit. Ada 20 unit. Lalu 1 Februari itu masuk proses 19 unit yang akan diselesaikan pada tanggal 5 Februari dengan unit yang sama dan total yang sama. 6 Februari itu terjadi masuk proses lagi 25 unit, lalu akan dikeluarkan pada tanggal 12 Februari dengan unit dan total yang sama. Lalu tanggal 16 Februari itu masuk proses 26 unit yang akan dikeluarkan akan selesai pada tanggal 22 Februari dengan unit dan total yang sama. Lalu masuk proses pada tanggal 24 Februari 19 unit, dan ini 28 Februari itu 19 keluar proses 19 unit sama seperti tanggal 24 Februari. Nah, jika ditotalkan pada bulan Februari prosesnya itu ada 89 unit dengan total harga 64.525.000. Begitu juga dengan keluar proses, dia sama harga dan unitnya. Lalu totalnya itu sisa saldonya itu ada 20 unit dengan total harga 14.500.000. Lalu yang kedua ada kartu persediaan barang dalam proses kusen. Nah, saldo awalnya itu ada 30 unit. Kusen itu HPP-nya 320.000. Dari yang kita kerjakan konversi tadi. Nah, pada tanggal 1 Februari itu 21 unit, lalu masuk proses 21 unit, lalu dikeluarkan 5 Februari dengan unit yang sama dan total yang sama. Nah, 6 Februari masuk proses lagi 29 unit, lalu dikeluarkan pada tanggal 12 Februari dengan unit yang sama dan total yang sama. 16 Februari itu masuk lagi 28 unit yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari dengan unit dan total yang sama. Lalu tanggal 24 Februari itu masuk proses lagi 21 unit, lalu dikeluarkan pada tanggal 28 dengan unit dan total yang sama. Nah, jika ditotalkan barang dalam proses pada bulan Februari yang terjadi pada kusen itu ada masuk dan keluar proses itu sama, ada 99 unit dengan total harga 31.680.000, sama seperti masuk proses. Nah, jumlah saldo akhirnya itu ada 30 unit dengan total harga 9.600.000. Lalu ada kartu persediaan barang dalam proses jendela. HPP dari jendela itu ada 220.000 per unitnya. Nah, saldo awal dari jendela itu ada 50 unit, lalu ada 1 Februari itu ada 21 unit,
masuk proses 21 unit yang akan dikeluarkan pada 5 Februari dengan unit dan total yang sama. Lalu tanggal 6 Februari itu masuk proses lagi 28 unit dengan dikeluarkan pada tanggal 12 Februari, diselesaikan pada tanggal 12 Februari dengan unit dan total yang sama. 16 Februari masuk proses lagi 26 unit, lalu dikeluarkan lagi, lalu diselesaikan pada tanggal 22 Februari dengan unit dan total yang sama. Nah, 24 Februari itu ada unit 21 unit, lalu tanggal 2 akan diselesaikan pada tanggal 28 Februari dengan unit dan total yang sama. Nah, jika ditotalkan maka persediaan barang dalam proses jendela ini masuk proses dan keluar prosesnya ada 96 unit dengan total harga 21.120.000. Nah, saldo akhirnya itu ada 50 unit dengan total harga 11 juta. Selanjutnya ada 2.6.7 kartu persediaan barang jadi. Nah, kartu persediaan barang jadi ini ada pintu, kusen, dan jendela. Nah, yang pertama ada pintu. 1 Februari saldo awalnya itu ada 75 unit. Sama seperti sebelumnya, HPP dari pintu itu 725.000. Lalu tanggal 2 Februari itu ada HPP-nya 15 unit. Harga pokok penjualannya ada 15 unit. Terus 5 Februari ada 19 unit produk diterima. Lalu 5 Februari kembali dengan HPP-nya ada 5 unit. Lalu 8 Februari HPP-nya ada 10 unit. Lalu 12 Februari produk diterima 25 unit. 12 Februari lagi ada HPP-nya 10 unit. 15 Februari ada HPP-nya 5 unit. 20 Februari ada HPP-nya 17 unit. Lalu tanggal 22 Februari ada produk diterima 26 unit. 23 Februari ada HPP 12 unit. 25 Februari 4 unit HPP 4 unit. 27 Februari ada HPP 10 unit. Dan 28 Februari ada produk diterima 19 unit. Nah, jika ditotalkan maka produk diterima dalam bulan Februari itu totalnya 89 unit dengan total harga 64.525.000. Lalu harga pokok penjualannya ada 88 unit dengan total harga 63.800.000. Yang jika dihitung saldo akhirnya itu 76 unit dengan total harga 55.100.000. Selanjutnya ada kartu persediaan barang jadi kusen. Saldo awal kusen itu ada 77 unit. HPP dari kusen itu ada 320.000. Nah, 2 Februari itu harga pokok penjualannya 10 unit. Lalu 5 Februari produk diterima 21 unit. 5 Februari kembali 15 unit HPP-nya. Ada 8 Februari HPP-nya 13 unit. Lalu 12 Februari ada produk diterima 29 unit. 12 Februari kembali ada harga pokok penjualannya ada 15 unit. 15 Februari HPP-nya ada 10 unit. Lalu 20 Februari ada 15 unit HPP. Lalu tanggal 22 Februari produk diterima itu 28 unit. Lalu tanggal 23 itu ada HPP-nya 7 unit. Lalu tanggal 25 Februari ada HPP-nya 4 unit. Lalu ada 27 Februari HPP-nya 13 unit. Dan yang terakhir ada 28 Februari produk diterima 21 unit. Nah, jika ditotalkan maka produk diterima kusen itu dalam bulan Februari ada 99 unit dengan total harga 31.680.000. HPP-nya itu ada 102 unit dengan total harga 32.640.000. Nah, saldonya itu ada 74, saldo akhirnya ada 74 unit dengan total harga 23.680.000. Nah, selanjutnya itu ada kartu persediaan barang jadi jendela.
Saldo awal dari jendela itu ada 72 unit. Nah, HPP dari jendela itu kan 220.000 yang didapatkan dari hasil konversi tadi. Tanggal 2 Februari tidak terjadi apa-apa. 5 Februari itu terjadi produk diterima 21 unit, lalu 5 Februari kembali HPP 10 unit, 8 Februari ada HPP 7 unit, 12 Februari produk diterima 28 unit, 12 Februari ada 20 unit HPP. Lalu ada 15 Februari itu HPP 15 unit, 20 Februari 18 unit HPP. Lalu 22 Februari ada produk diterima 26 unit, lalu ada 23 Februari itu HPP-nya 11, 25 Februari ada HPP-nya 4, 27 Februari ada HPP-nya 14 unit, lalu 28 Februari ada produk diterima 21 unit. Nah, jika ditotalkan maka produk diterima jendela pada bulan Februari itu ada 96 unit dengan total harga 21.120.000. HPP-nya itu ada 99 unit dengan total harga 21.780.000. Lalu saldo akhirnya ada 69 unit dengan total harga 15.180.000. Baiklah, sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi untuk periode 28 Februari 2025. Yang pertama, terdapat saldo yaitu kas sebesar 145 juta rupiah, persediaan barang dalam proses 35.100.000 rupiah, persediaan barang jadi 94.855.000 rupiah, peralatan 80 juta rupiah, kendaraan 30 juta rupiah, maka modalnya sebesar 384.955.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 1 Februari terdapat pembelian di mana persediaan bahan bakunya bertambah sebesar 103 juta rupiah, persediaan bahan penolong 15 juta rupiah, maka total kas yang keluar sebesar 118 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 1 Februari terjadinya proses produksi di mana berkurangnya persediaan baku sebesar 15 juta rupiah, persediaan barang dalam proses bertambah sebesar 25.115.000 rupiah, berkurangnya bahan penolong sebesar 5.050.000 rupiah, berkurangnya akumulasi penyusutan peralatan sebesar 300.000 rupiah, utang gaji bertambah sebesar 3.750.000 rupiah. Dan di dalam proses produksi melibatkan beban yang dipakai, yaitu beban biaya listrik sebesar 250.000 rupiah, biaya air 75.000 rupiah, biaya telepon 70.000 rupiah, biaya pemeliharaan peralatan 620.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari terdapat penjualan di mana persediaan barang jadi berkurang sebesar 14.075.000 rupiah dengan pendapatan atau laba 5.175.000 rupiah yang terdapat di modal, maka kasnya bertambah sebesar 19.250.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 3 Februari dibayar beban listrik yang berpengaruh pada kas berkurang sebesar 1.465.000 rupiah dan modal berkurang sebesar 1.465.000 rupiah. Pada tanggal 5 Februari telah selesai diproduksi
barang, yaitu persediaan barang jadi bertambah Rp25.115.000, maka persediaan barang dalam proses berkurang juga sebesar Rp25.115.000. Pada tanggal yang sama 5 Februari membayar utang gaji. Oleh karena itu kas berkurang sebesar Rp3.750.000. Utang gaji berkurang Rp3.750.000. Pada tanggal 5 Februari lagi terjadi penjualan barang, di mana persediaan barang jadi berkurang sebesar Rp10.625.000. Kas bertambah Rp15.750.000. Modal atau laba yang didapat Rp5.125.000. Pada tanggal 6 Februari terjadinya proses produksi, di mana persediaan bahan baku berkurang sebesar Rp20 juta. Persediaan barang dalam proses bertambah sebesar Rp33.565.000. Persediaan bahan penolong berkurang sebesar Rp6.550.000. Akumulasi penyusutan peralatan berkurang sebesar Rp540.000. Utang gaji bertambah sebesar Rp5.250.000 dan melibatkan biaya yang terpakai dalam proses produksi, yaitu biaya listrik sebesar Rp335.000, biaya air Rp90.000, biaya telepon Rp60.000, biaya pemeliharaan peralatan Rp740.000. Pada tanggal 8 Februari terdapat penjualan, di mana persediaan barang jadi berkurang sebesar Rp12.950.000. Kas bertambah sebesar Rp18.450.000 dan modal bertambah sebesar Rp5.500.000. Pada tanggal 9 Februari membayar beban kendaraan, di mana kas berkurang sebesar Rp1.300.000, modal berkurang juga sebesar Rp1.300.000. Pada tanggal 10 Februari terdapat juga membayar beban telepon, di mana kas berkurang Rp455.000, maka modal berkurang Rp455.000. Pada tanggal selanjutnya 11 Februari membayar beban air, di mana kas berkurang sebesar Rp385.000, modal Rp385.000. Pada tanggal 12 Februari telah selesai diproduksi barang, yaitu sebesar Rp33.565.000. Oleh karena itu barang jadi yang bertambah Rp33.565.000. Pada tanggal 12 Februari juga terjadinya membayar biaya tenaga kerja. Oleh karena itu kas berkurang sebesar Rp5.250.000. Utang gaji berkurang Rp5.250.000. Pada tanggal 12 Februari terdapat penjualan, di mana persediaan barang jadi berkurang sebesar Rp16.450.000. Kas bertambah Rp24.000.000, modal bertambah Rp7.550.000. Pada tanggal 14 Februari terdapat pembelian, di mana persediaan bahan baku bertambah sebesar Rp21.125.000. Persediaan bahan penolong bertambah Rp8.750.000. Kas berkurang sebesar Rp29.875.000. Pada tanggal 15 Februari terdapat penjualan, di mana persediaan barang jadi berkurang sebesar Rp10.125.000. Kas bertambah Rp15 juta, pendapatan bertambah yaitu modal Rp4.875.000. Pada tanggal 16 Februari terjadinya proses produksi, di mana persediaan bahan baku berkurang sebesar Rp20 juta. Persediaan barang dalam proses bertambah Rp33.530.000.
Persediaan bahan penolong berkurang sebesar Rp6.550.000. Akumulasi penyusutan peralatan berkurang sebesar Rp530.000. Utang gaji bertambah Rp5.250.000 yang melibatkan biaya yang telah dipakai, yaitu biaya listrik Rp330.000, biaya air Rp85.000, biaya telepon Rp55.000, dan biaya pemeliharaan peralatan Rp730.000. Pada tanggal 18 Februari terjadinya pembayaran beban kendaraan, di mana kas berkurang Rp15.000 dan modal Rp15.000. Pada tanggal 19 Februari membayar beban pemeliharaan peralatan, di mana kas berkurang sebesar Rp2.710.000, modal Rp2.710.000. Pada tanggal 20 Februari terjadinya penjualan barang jadi, di mana persediaan barang jadi berkurang sebesar Rp21.085.000, kas bertambah Rp29.950.000, modal bertambah Rp8.865.000. Pada tanggal 21 Februari membayar beban gaji pemilik, di mana kas berkurang sebesar 8 juta, modal berkurang Rp8 juta. Pada tanggal 22 Februari telah selesai diproduksi barang jadi, di mana persediaan barang jadi berkurang Rp33.530.000. Persediaan barang dalam proses berkurang sebesar Rp33.530.000. Pada tanggal 22 Februari membayar utang gaji, di mana kas berkurang Rp5.250.000. Utang gaji berkurang Rp5.250.000. Pada tanggal 23 Februari terjadinya penjualan, di mana kas bertambah sebesar Rp18.750.000. Persediaan barang jadi berkurang sebesar Rp13.360.000 dan modal bertambah sebesar Rp5.390.000. Pada tanggal 24 Februari terjadinya proses produksi, di mana persediaan bahan baku berkurang sebesar Rp15 juta. Persediaan barang dalam proses bertambah Rp25.115.000. Persediaan bahan penolong berkurang sebesar Rp5.050.000. Akumulasi penyusutan peralatan berkurang sebesar Rp300.000. Utang gaji bertambah sebesar Rp3.750.000 dan melibatkan biaya yang terdapat dalam proses produksi, yaitu biaya listrik sebesar Rp250.000, biaya air Rp75.000, biaya telepon Rp70.000, biaya pemeliharaan peralatan Rp620.000. Pada tanggal 25 Februari terdapat penjualan pada barang jadi, di mana persediaan barang jadi berkurang Rp5.060.000, kas bertambah Rp7.200.000 dan modal bertambah Rp2.140.000. Pada tanggal selanjutnya, tanggal 27 Februari 2025 terjadinya penjualan kembali, di mana persediaan barang jadi berkurang sebesar Rp14.490.000, kas bertambah Rp20.900.000, modal bertambah Rp6.410.000. Pada tanggal 28 Februari telah selesai produksi barang jadi, di mana persediaan barang jadi bertambah Rp25.115.000. Persediaan barang dalam proses berkurang Rp25.115.000. Pada tanggal 28 Februari kembali membayar utang gaji, di mana kas berkurang Rp3.750.000, utang gaji berkurang Rp3.750.000. Pada tanggal 28 Februari membayar penyusutan, di mana akumulasi penyusutan kendaraan berkurang sebesar Rp6.625.000, modal Rp625.000. Oleh karena itu, total aset yang didapat dari kas
persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, ditambah persediaan bahan penolong, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 425 juta rupiah. Dan total dari kewajiban ditambah modal, yaitu utang usaha ditambah utang gaji dan tambah modal, totalnya juga 425 juta rupiah. Selanjutnya, penyelesaian laporan keuangan. Yang pertama adalah mencari harga pokok produksi untuk bulan yang berakhir pada 28 Februari 2025. Yang pertama adalah pemakaian bahan baku, yaitu sebesar 70 juta rupiah. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 23.200.000 rupiah. Biaya overhead pabrik diantaranya yang pertama, biaya bahan penolong 18 juta rupiah, biaya listrik 1.165.000 rupiah, biaya air 325.000 rupiah, biaya telepon 255.000 rupiah, biaya pemeliharaan peralatan 2.710.000 rupiah, biaya penyusutan peralatan 1.670.000 rupiah. Maka total biaya overhead pabrik atau total BOP yang didapat adalah 24.125.000 rupiah. Maka harga pokok produksi yang diperoleh yaitu 70 juta ditambah 23 juta 200 ditambah 24.125.000 rupiah adalah 117.325.000 rupiah. Selanjutnya, marilah kita lihat laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 28 Februari 2025. Pendapatan yang didapat yang pertama adalah penjualan sebesar 169.250.000 rupiah. Potongan penjualan tidak ada, retur penjualan tidak ada. Penjualan bersih yang didapat sebesar 169.250.000 rupiah. Untuk HPP-nya, di mana harga pokok produksi yang kita dapat yang tadi sebesar 117.325.000 rupiah ditambah dengan selisih barang jadi awal dan akhir sebesar 895.000 rupiah, maka harga pokok penjualannya yang didapat 118.220.000 rupiah. Untuk beban operasional, yang pertama terdapat beban gaji pemilik sebesar 8 juta rupiah, beban kendaraan sebesar 1.800.000 rupiah, beban listrik 300.000 rupiah, beban air 60.000 rupiah, beban telepon 200.000 rupiah, beban penyusutan kendaraan 625.000 rupiah. Maka total beban operasional yang terdapat sebesar 10.985.000 rupiah. Oleh karena itu, penghasilan sebelum bunga dan pajak yang didapat adalah sebesar 40.045.000 rupiah. Pendapatan dan beban lain-lain tidak terdapat atau bersaldo nol. Maka penghasilan sebelum pajak 40.045.000 rupiah. Dikurang pajak tidak ada, maka laba bersih yang didapat 40.045.000 rupiah. Selanjutnya, laporan posisi keuangan untuk periode 28 Februari 2025. Yang pertama terdapat aset dengan aset lancar dengan kode akun 111 yaitu kas sebesar 133.560.000 rupiah. Yang kedua dengan kode akun 115 yaitu persediaan bahan baku sebesar 54.125.000 rupiah. Selanjutnya
116 persediaan barang dalam proses Rp35.100.000, 117 persediaan barang jadi Rp93.960.000, 118 persediaan bahan penolong Rp550.000. Maka total aset lancar yang didapat adalah sebesar Rp317.295.000. Yang kedua adalah aset tetap dengan kode akun 1.2. Yang pertama 121, yaitu peralatan sebesar Rp80 juta. 1.22 akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp1.670.000. 123 kendaraan sebesar Rp30 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp625.000. Maka total aset tetap sebesar Rp107.705.000. Maka jumlah total aset yang didapat yaitu total aset lancar ditambah dengan total aset tetap sebesar Rp425 juta. Yang kedua, kewajiban dengan kode dengan nomor 2.1, kewajiban jangka pendek. Yang pertama 211, yaitu utang usaha tidak ada. 212, utang gaji tidak ada. Maka total kewajiban jangka pendek juga tidak ada. Yang selanjutnya kewajiban jangka panjang tidak ada, maka total kewajibannya tidak ada. Yang ketiga adalah modal. Yang pertama 311, yaitu modal Bapak Beni sendiri pada tanggal 1 Februari sebesar Rp384.995.000. 312 untuk laba periode berjalan sebesar Rp40.045.000. Selanjutnya 313 prive atau penarikan yang dilakukan Bapak Beni tidak ada, maka kenaikan pada modal sebesar Rp40.045.000. Maka untuk modal Bapak Beni yang berakhir pada tanggal 28 Februari sebesar Rp425 juta. Maka total kewajiban ditambah modal sebesar Rp425.000. Selanjutnya untuk catatan atas laporan keuangan akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Catatan atas laporan keuangan untuk bulan yang berakhir pada bulan 28 Februari 2025. Yang pertama, informasi umum. Nama usaha Bude Bayu Kasturi. Bidang usaha produksi dan penjualan kusen pintu dan jendela berbahan dasar kayu. Alamat Jalan Setiabudi Ujung nomor 25 Simpang Selayang, Kecamatan Medan Bungo. Pemilik Bapak Beni Sebayang. Tahun berdiri 1997. Nomor handphone 0813 7677 0135. 2. Kebijakan standar akuntansi dan transaksi. 1. Dasar pencatatan. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan standar akuntansi keuangan aktivitas mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan metode akrual, karena metode ini menyediakan konsep seluruhnya sehingga perusahaan mudah dalam merencanakan kebijakan untuk masa yang akan datang. Laporan keuangan perusahaan ini menggunakan metode bulanan. Yang ketiga, kas dan setara kas. Kas dalam bentuk uang tunai dan tidak ada cek. Terdiri dari kas kecil. Kas juga merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan, seperti membeli bahan baku, membayar untuk tenaga kerja langsung, listrik, dan perlengkapan gas.
Kas pada perusahaan ini tidak disimpan di bank, melainkan di tempat usaha. 4. Piutang usaha. Sejak perusahaan didirikan hingga saat ini, manajemen perusahaan tidak pernah memiliki piutang usaha. 5. Perlengkapan. Perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi terdiri dari paku, lem, kayu, cat, dan perlengkapan keselamatan kerja. 6. Persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku awal dan akhir bersumber dari informasi pemilik perusahaan. Persediaan bahan baku awal periode tidak ada karena bahan baku diperoleh dari pembelian pada awal periode. Pencatatan menggunakan metode perpetual dan pendekatan harga pokok menggunakan metode FIFO atau freeze in freeze out. Untuk penyajian persediaan di laporan posisi keuangan menggunakan pendekatan netto. Persediaan bahan baku pada 28 Februari 2025 sebanyak 54.125.000. 7. Persediaan barang dalam proses. Persediaan dalam proses terdiri dari persiapan dan pengukuran kayu, pemotongan kayu, membuat pola, mengukir perakitan kayu yang akan menjadi kusen, hingga tahap penyelesaian pencatatan menggunakan metode perpetual dan pendekatan harga pokok menggunakan metode FIFO. Untuk penyajian persediaan di laporan posisi keuangan menggunakan pendekatan FIFO. Persediaan barang dalam proses pada 28 Februari 2025 sebanyak 35.100.000. 8. Persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi merupakan hasil dari proses produksi berupa kusen, pintu, dan jendela yang kemudian akan dipasarkan kepada konsumen. Pencatatan menggunakan metode perpetual dan pendekatan harga pokok menggunakan metode FIFO. Untuk penyajian persediaan di laporan posisi keuangan menggunakan pendekatan netto harga jual masing-masing produk sebagai berikut. A. Pintu dengan harga jual per unit sebesar 950.000. B. Kusen dengan harga jual per unit sebesar 500.000. Dan C. Jendela dengan harga jual per unit sebesar 350.000. 9. Persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong dalam usaha ini berupa lem, kayu, amplas, dan skrup kayu yang dibeli pada awal periode. Pencatatan menggunakan metode perpetual dan pendekatan harga pokok menggunakan metode FIFO. Persediaan bahan penolong pada 28 Februari 2025 sebanyak 10. Peralatan yang digunakan dalam proses produksi diantaranya mesin pemotong kayu, martil, gergaji, mesin amplas, meteran, kompresor, bor listrik, dan lain-lain. Peralatan yang diakui sebesar harga perolehan dan disudutkan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat kerja otomotif 4 tahun yang termasuk tarif pajak golongan 1 sebesar 28%. Dari harga perolehan yang dicatat per bulan, berikut rincian penyusutan peralatan. Yang pertama, harga perolehan 80 juta rupiah. Yang kedua, akumulasi penyusutan sebesar 20 juta rupiah. 3. Akumulasi penyusutan bulanan sebesar 1.667.000. Kendaraan umum yang digunakan dalam proses antar mengantar barang berupa mobil pick up. Kendaraan diakui sebesar harga perolehan dan disusutkan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis 4 tahun yang termasuk bayar pajak golongan 1 sebesar 25% dari harga perolehan yang dicatat per bulan. Berikut rincian penyusutan kendaraan. Harga perolehan 30 juta rupiah. Akumulasi penyusutan 7.500.000 rupiah. Akumulasi penyusutan bulanan 625.000 rupiah. Modal yang diperoleh dari modal yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode. 14. Penjualan. Pendapatan diakui pada saat barang diserahkan kepada pelanggan dan hak kepemilikan telah berpindah. Rincian penjual untuk bulan Februari tahun 2025 adalah sebagai berikut. Penjualan kotor 169.250.000 rupiah. Retor dan pemotongan harga
Rp0.000, penjualan bersih Rp169.205.000. Beban usaha 15. Beban usaha. Beban terdiri dari beban upah tenaga kerja langsung dan beban gaji untuk pemilik beban kendaraan, beban pemeliharaan peralatan, beban listrik, beban air, beban telepon, serta beban penyusutan pada kendaraan dan peralatan. 3. Sumber risiko dan estimasi ketidakpastian. Pertama, piutang usaha. Sejak perusahaan didirikan hingga saat ini, manajemen perusahaan tidak pernah memiliki piutang usaha. 2. Aset tetap. Perusahaan telah mengasuransikan terhadap risiko kerusakan atas aset tetap. Nilai wajar aset tetap adalah 28 Februari. Risiko utama pada aset tetap adalah ketika terjadinya kerusakan aset tetap seperti peralatan yang akan mengakibatkan terhambatnya kegiatan produksi, dan juga terjadinya kerusakan kendaraan yang akan menyebabkan keterlambatan dalam proses pengiriman barang kepada customer. 3. Persediaan. Risiko utama terkait persediaan adalah di saat bahan baku utama yaitu kayu kosong atau tidak masuk barang, ataupun terjadi kerusakan pada kayu akibat dimakan serangga. 4. Penjualan. Perusahaan menyadari bahwa adanya risiko yang dapat terjadi terkait kegiatan penjualan, antara lain kurangnya minat daya beli konsumen, persaingan usaha yang ketat, serta ketergantungan terhadap segmen pasar tertentu yang akan mengakibatkan turunnya penjualan. 3.1. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku, memproses bahan baku, dan menjadikannya barang jadi yang siap untuk dipasarkan. Laporan keuangan perusahaan manufaktur menunjukkan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh penjualan bersih dan biaya operasional, di mana peningkatan penjualan bersih berkontribusi pada laba bersih yang lebih tinggi. Sementara biaya operasional yang rendah dapat meningkatkan profitabilitas. Dalam membuat laporan keuangan ini tentunya harus melakukan wawancara atau survei terlebih dahulu. Di sini kami menyusun laporan keuangannya berdasarkan SAH EMKM. Laporan SAH EMKM terdiri dari 3, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan atau KAL. 3.2 Saran. Melalui pembuatan makalah ini, maka penulis menyarankan perusahaan untuk menerapkan siklus akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku, sehingga perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi secara detail. Selain itu, perusahaan perlu memperhatikan berbagai aspek-aspek pendukung untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Baik, demikianlah video pembelajaran kami mengenai proyek akuntansi manufaktur, membuat laporan keuangan, serta kartu persediaan dengan menggunakan metode perpetual. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye! Bina. Apa ya, Ada becak.